Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Sahabat, program ini mengangkat berbagai isu yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang sandwich generation, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Ibu Pinkan Margareta, MPC Psikolog. Salam jumpa kembali Ibu Pinkan Margareta. Salam jumpa Ibu Santi. Saya senang dibincang dengan Ibu. Kita membincang tentang topik yang lagi viral. Ya. Melihat dari perspektif lain sebagai pengimbang, boleh bilang begitu ya, supaya katakanlah saya maupun juga para sahabat ketika mendapatkan informasi tentang sandwich generation ini bisa mengambil penilaian termasuk juga putusan tentang itu semua dengan pengambilan keputusan yang jauh lebih matang gitu ya. Bu Pinkan, kita berbincang tentang sandwich generation. Saya mau memulai dengan ini, istilah sandwich generation ini datangnya dari mana, siapa yang memulainya, kapankah itu, dan kita diterpa dengan istilah ini. Ya, oleh sosial media. Betul sekali. Ya, jadi sandwich generation bukan tentang makanan, bukan generasi yang suka sandwich juga. Tetapi kalau sandwich itu kan selalu ada roti di atas, di bawah, terus tengahnya ya, misalnya ada daging atau ada telur. Nah, generasi sandwich adalah mereka-mereka yang harus memelihara atau merawat orang tua, jadi generasi di atasnya, di saat yang sama mereka juga punya anak. Jadi kan tanggung jawabnya ada di tengah tuh dia. Pressure untuk misalnya memberikan pengobatan sehari-hari untuk orang tua yang sudah pensiun. Dan biasanya kan juga kalau kita bicara lansia, kita bicara penurunan fungsi fisik, kita bicara ada pengobatan medis yang mesti dikeluarkan. Di saat yang sama, si generasi ini harus juga merawat anak, jadi becoming parents. So parents and as a child di saat yang sama. Jadi menjadi orang tua dan juga berperan sebagai anak dari orang tuanya yang sudah lansia di saat yang sama. Jadi makanya sandwich. Menjadi seperti terjepit di tengah. Nah, istilah sandwich generation itu sebetulnya mulai muncul pertama kali dari Amerika di sekitar tahun 1981. By literature ya. Jadi cukup lama sebenarnya. Kemudian lately ini menjadi diviralkan oleh sosial media dan kemudian gejalanya tuh kan ditangkap oleh ya yang sekarang usia 30-an 40-an lah ya, 30-an 40-an, karena kan artinya orang tua kita di 60 70. Betul. Usia pensiun. Ya. Nah, jadi generasi ini yang mungkin dengan situasi ekonomi sekarang, belum lagi kemarin pandemi, is quite hard, cukup berat untuk membiayai orang tua dan juga membiayai anak. Tidak cuma resource finansial, tapi juga emotional resources kita. Ya namanya orang sudah tua kan ada yang bilang kalau orang makin tua makin seperti anak kecil. Jadi ada demand juga, misalnya minta ditemani atau mungkin menjadi lebih sensitif ya kan. Saat yang sama dia juga raising anak yang juga membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengelolaan emosi. So nggak cuman financial sih, terasa terjepitnya itu ya dari emotional, financial, bahkan mungkin sampai physical. Physical artinya harus tinggal serumah. Ya kan? Nah, sehingga sandwich generation ini banyak dipercakapkan karena memang terjadilah ketidaknyamanan, mungkin perasaan pressure, beban, dan karena harus merawat, katakanlah dia di tengah harus merawat juga orang tua, tapi juga harus bertanggung jawab bukan hanya hidupnya namun juga hidup keluarganya. Dan menariknya adalah begini, kalau kita cermati, framing dari Amerika kan seakan-akan ini hal yang buruk ya konotasinya ya.
kayak mestinya nggak kayak gitu loh, gitu misalnya kan. Iya. Jadi karena nggak enak kan jadi kejepit di tengah. Yang kalau saya renungkan dan kritisi, sebenarnya sebelum istilah sandwich generation tuh masuk di kultur kita, di kita itu kan extended family ya. Ya. Dan adalah hal yang lumrah, lazim saja gitu, bahwa anak akan merawat orang tua di hari tua. Bahkan di culture kita kan memasukkan orang tua di panti jompo itu kan masih kontroversi gitu ya. Ada stigma kesannya buang orang tua gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dikritisi, istilah ini tanpa sadar kita sebenarnya awalnya oke-oke aja, tapi ketika ada istilah yang berkonotasi kurang menyenangkan masuk, kemudian jadi masalah kan di kita. Jadi maksudnya jadi hal rasanya lazim, biasa, bahkan mungkin kehormatan. Ya, ada yang menganggap itu sebagai kehormatan toh? Iya. Katakanlah merawat orang tua, bakti kita. Itu sebagai tanda bakti, juga termasuk bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga ya, karena ada anak-anak gitu. Lalu ketika muncul istilah ini, masuk perspektif lain dan mengatakan harusnya nggak gitu. Ini tekanan itu adalah burden gitu kan. Itu adalah sesuatu yang mestinya bukan tanggung jawabmu misalnya gitu kan. Nah ini gegar budaya karena pertemuan nilai-nilai kehidupan ya di barat dan timur kita. Nah, istilah sandwich generation tadi Ibu katakan itu di Amerika by literatur tahun 81-an. Nah, lalu masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Apakah baru-baru sekarang? Karena pengaruh media sosial, dan sedangkan jadi seolah-olah jadi ada problem begitu. Karena kalau saya cek dari waktu saya cari ya, misalnya research publikasi tentang sandwich generation juga baru lately, kayak the last 10 years maybe. Oke. Artinya kalau dari dunia akademik belum banyak meriset kan, berarti kan memang itu juga masih belum menjadi satu awareness ya. Nah kalau di dunia sosial media ya viral lately lah. Di konteks mana nih untuk Indonesia merasa bahwa yang mereka alami saat-saat ini tuh jadi dipandangnya jadi sebagai burden? Perkotaan? Ya, mostly perkotaan. Urban people ya. Ya, mungkin juga bisa dimaklumi karena kan tingkat pressure untuk hidup di kota itu kan cukup tinggi ya. Secara keuangan gitu, lokasi tinggal itu cukup tinggi. Boleh dikatakan apakah tahun 81-an di Amerika mulai muncul fenomena anak-anak di usia tertentu, mereka harus merawat keluarga mereka tapi juga untuk merawat orang tua. Tapi untuk konteks kita, bukankah juga terjadi orang tua bahkan sampai usianya yang sudah tua merawat anak turut bertanggung jawab untuk mengasuh cucu. Mengasuh cucu, membiayai. Apakah bisa secara fair mengatakan sebentar dulu, keluarga kita kan ada batasnya sekarang gitu. Kalau mau main fair-fair lah gitu. Itu artinya jangan kita melihat sesuatu tuh hanya yang nyaman bagi kita, tapi kita tidak melihat konteks yang lebih besar. Sebagai contoh, pasangan-pasangan urban yang di kota besar kan udah biasa ya kalau kita sama-sama kerja, anaknya dijaga sama, misalnya pun punya asisten rumah tangga, tapi adalah salah satu orang tuanya yang mengawasi misalnya, atau bahkan yang mengasuh tuh di opa omanya kan, dititipin dulu di opa oma, nanti pulang kerja diambil. Itu kan juga cukup ada gitu. Artinya keterlibatan orang tua itu tidak berhenti ketika anak menikah. Nah sementara ide untuk saya nggak mau nih jadi sandwich generation misalnya gitu ya, hanya dipotong di satu sisi saja kan, gitu, di satu sisi nggak mau dicampurin, tapi kalau menerima benefitnya mau. Nah, jadi agak kurang fair ya. Iya. Jadi untuk mereka yang merasa sandwich generation sandwich merasa tertekan gitu ya, merasa ini pressure.
Tapi di sisi lain juga jadi kurang fair untuk melihat lah kontribusi orang tua di usia yang seperti itu pun untuk hidupnya bahkan nggak perlu ditanya pun orang tua dengan senang hati katakanlah untuk juga ikut merawat begitu. Betul. Itu tidak dilihat begitu ya? Ya, jadi itu sebetulnya tujuannya kita perlu melihat sesuatu tuh kalau bisa komprehensif gitu ya. Jangan hanya karena misalnya di sosial media dibahas, oh kita nggak mau jadi sandwich generation gitu-gitu, lalu kita hanya melihat dari sisi itu saja, sisi kerugiannya saja gitu kan. Padahal jangan lupa bahwa ide sandwich generation ini kan konsep import dari Amerika yang memang mereka basis keluarganya kan nuclear family ya, keluarga inti. Keluarga inti yang konkretnya misalnya begini, di Amerika kan ketika anak udah usia 17 tahun, orang tua boleh loh bilang, oke, kamu cari tempat tinggal sendiri ya, cari hidup sendiri ya, biaya kuliah cukup, pinjam. Nggak semua orang harus mengkuliahkan anaknya kan. Jadi tanggung jawabnya orang tua tuh benar-benar sampai dia dapat legal KTP istilah kita ya, ID gitu. Maka kita cukup lihat banyak pemuda-pemudi Amerika yang sambil kuliah sambil kerja dan di saat yang sama dia punya keleluasaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Nah, yang saya concern adalah ketika ide itu masuk ke kita, anak-anak muda kita tuh cuman mau enaknya aja, yang keleluasaannya, tapi tinggalnya masih sama orang tua, uang jajannya masih dikasih, ya kan? Ada istilah novel kan, parasit lajang ditulis di ya kan? Sampai usia berapa masih di orang tua, bahkan menikah pun masih dibiayain orang tua. Jadi kita perlu fair lah, nggak cuma mau ambil yang enak-enaknya gitu loh dari Barat, tapi tanpa melihat kita punya konteks juga. Jadi boleh dibilang bahwa sandwich generation ini memang sebuah istilah ya, tapi diimport dari Amerika atas konteks tertentu, lalu kemudian implikasi dari media sosial ini kan lalu lintas teori dan sebagainya begitu masuk ke kita, lalu kita cuman mengambil remah-remahnya, lepas konteksnya dan lupa begitu ya, atau kurang fair enough begitu. Wah, kami ini merasa sebagai generasi yang terlalu ditekan oleh orang tua kami, harus bertanggung jawab. Tapi di sisi yang lain, tidak melihat bahwa bagaimana peran orang tua yang juga di usianya yang sudah harusnya tidak perlu lagi gitu ya, bertanggung jawab bagi kehidupan kita yang masih sangat produktif, kita lupa begitu. Lalu coba lihat kalau kita ke Bali tuh ya, ke daerah Pantai Sanur, tuh banyak orang-orang dari Eropa, Amerika yang udah opa-oma. Mereka spending usia tua mereka apa? Traveling loh. Karena mereka juga secara finansial punya cukup gitu ya. Nah, kan beda ya. Di kita mah opa-oma sampai tua, aduh. Anak-anaknya tetap traveling, orang tuanya tetap di rumah. Nah, jaga. Pak, Ma, tolong jaga anak-anak ya, kami mau traveling. Oke, dan sudah lanjut di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA.
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang topik Sandwich Generation bersama dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta, empati psikolog. Sahabat, saat ini kita memasuki segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengundang sahabat dapat mengirimkan tanggapan ataupun juga pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Ibu Pinkan akan meresponnya. Ibu Pinkan, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini tentang Sandwich Generation. Di segmen pertama Ibu Pinkan sudah menceritakan ya, istilah ini sendiri datangnya dari Amerika, by literatur 1981, based on konteks, berdasarkan konteks nuclear family ya, keluarga inti, lalu kemudian tiba-tiba istilah ini masuk ke kita dan seringkali kita melepaskannya dari konteks. Apa implikasi Sandwich Generation ini terhadap kesejahteraan? Jadi memang by research itu dikatakan dampaknya banyak ke mental health issues ya, karena kalau kita bisa coba bayangkan pasangan yang misalnya baru menikah, punya anak, itu kan masih ada PR adjustment sebagai pasangan, lalu menjadi orang tua juga masih ada PR untuk belajar menjadi orang tua. Nah, di saat yang sama mereka tetap harus mengambil peran taking care orang tuanya. Belum lagi kalau kita bicara relasi mertua menantu. Nah, adjustment-nya itu jadi banyak, jadi kompleks. Ini dampak yang cukup besar dirasakan sehingga Sandwich Generation tuh makanya pakai kata sandwich tuh terjepit gitu, merasa terhimpit di antara anak dan orang tua. Jadi bisa muncul rasa lelah, emotionally, merasa tidak punya ruang untuk diri dan pasangan gitu ya, karena day to day taking care atas bawah. Lalu juga financially itu pasti, financially itu akan selalu terasa. Nah, struggle di financial pasti akan mengena ke emosi kan? Iya. Begitu jadinya. Betul. Jadi dua itu yang kemudian jadi seperti domino gitu, mengenai implikasi terbesarnya saya kira itu. Tadi Bu Pinkan mengatakan ya, by literatur istilah ini datang dari Amerika gitu. Kita sekarang melihat konteks ya, melihat konteks dari mana istilah ini datang. Bagaimana mereka sekarang begitu mengkritisi temuan Sandwich Generation, generasi ini merasa terhimpit karena mereka harus taking care orang tua, namun juga keluarga mereka sendiri untuk konteks ini, dan juga mungkin membaca kemungkinan begitu di masa depan berkaitan dengan konteks perubahan ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini, kita perlu melihatnya secara makro ya. Kalau kita bicara negara maju, Amerika, UK, Jerman. Negara maju itu kan ditandai dengan perekonomian yang kuat, dan mereka sudah punya jaring pengaman ya, jaring pengaman sosial. Kesehatan, pendidikan yang utama kan pasti itu. Housing juga kan. Yang kebutuhan sandang pangan papan lah, istilahnya itu ada jaminan. Sehingga menjadi wajar ketika Sandwich Generation ini dipermasalahkan, karena kan mestinya si orang tua ini bisa di helping oleh negara gitu, sehingga si parentsnya bisa fokus kepada raising the child, idealnya begitu. Tapi menariknya ada data riset tahun 2007, ada estimasi karena kondisi perekonomian ya, kita kan aware Amerika, Eropa tuh dealing dengan inflasi, resesi gitu ya, kan ini tentu berdampak juga, sehingga estimasinya itu
di UK misalnya, di tahun 2050 akan ada 3 kali lebih banyak orang yang lagi usia produktif bekerja itu harus merawat anggota keluarga atas bawah. Jadi jadi sandwichnya akan jadi lebih banyak karena kaitannya dengan misalnya housing aja. Amerika kan juga sama ya, nggak usah jauh-jauh lah, Singapura. Belum lama saya ngobrol sama temen di sana tuh untuk bisa beli rumah, bisa apartemen itu juga mahal sekali gitu. Jadi ada tantangan tersendiri juga gitu di negara maju yang menurut saya perlu kita pahami secara komprehensif sehingga kita di Indonesia ini nggak serta-merta aku nggak mau loh jadi sandwich generation gitu. Padahal justru sekarang negara maju sedang memprediksi mereka akan harus deal dengan itu lagi. Jadi di satu rumah yang sama ada 3 generasi tinggal demi efisiensi ekonomi. Faktornya lebih ke faktor ekonomi. Nah, jadi terus kita yang di negara berkembang ingin bebas dari itu semua. Dengan kondisi yang juga tidak secara ekonomi kita pasti belum ya. Iya. Di kita sekolah masih bayar, yang nggak bayar sekolah negeri. Iya. Kesehatan juga masih ada sih BPJS, tapi kan belum bisa sepenuhnya. Iya. Dana pensiun ada, tapi kan belum menjamin gitu. Jadi saya kira kita mungkin perlu lebih luas gitu melihatnya gitu. Memang jadi oposisi thinkingnya tuh ya emang kalau memang kita memikul tanggung jawab ke atas ke bawah, apa ya harus ditolak sepenuh-penuhnya atau kita coba melihat berbagai kemungkinannya gitu. Jadi apakah kenyataan begitu bahwa pun kita sudah katakanlah biasa dan itu menjadi bagian dari warisan, dibilang warisan kayak kayak it's just how we live ya. Iya, itu bagaimana? Bukan sesuatu yang lalu kemudian kita tolak begitu saja. Begitu. Bahwa itu juga bagian dari semacam apa? Semacam keindahan. Extended family. Karena kan kita culture kita extended family. Jadi keputusan-keputusan, contoh lah di Indonesia tuh, keputusan mau menikah sama siapa tuh kan bukan cuman keputusan kita. Orang tua, paman, bibi, semua. That's why ketika lamaran, coba sekarang aja kan orang ngikutin kayak lamaran tuh di restoran berdua kasih ring berlutut, itu kan Western. Coba kalau culture lamaran yang sebenarnya di Asia, itu kan bawa rombongan. Betul. Iya kan? Betul. Berbagai budaya. Dari mana itu? Ya pokoknya yang menjaga dan mengawal. Bawa itu seserahannya bukan yang kayak satu cincin selesai. Actually kalau kita kritisi itu kan Western lagi. Kita agak termakan kapitalisme. Western, right? Kayak termasuk pengetahuan. Exactly. Sebenarnya kalau kita mau melihat kepada jati diri culture kita ya, extended family yang nggak semuanya buruk ya. Karena di extended family ini kan betul keputusan-keputusan penting di hidup tuh rame gitu, ada banyak orang. But in the same time, ketika kita mengalami masalah dalam hidup, yang ramean ini juga ada possibility yang nolong loh. Waktu kita kematian, waktu kita ditimpa sakit. Di Indonesia orang meninggal itu dengan tanpa harus dikomando. Betul. Kita tuh berkunjung, kita misalnya memberikan sumbangan apa sih yang dibutuh gitu, kita ikut repot. Betul. Karena sebenarnya kan di momen kematian yang tidak pernah ada orang merencanakan kematian gitu ya, biaya berapapun kita harus keluarkan, kadang-kadang kita nggak siap gitu. Dan orang-orang datang membantu. Sementara kalau kita bandingkan Barat, bisa loh orang meninggal di apartemennya baru ketahuan 2 hari 3 hari karena pembusukan dan bau gitu. Dan tidak ada yang ya udah dikuburinnya ya di petugas jenazah gitu tuh. Itu kan bisa. Jadi let's think luas gitu. Jangan mau manisnya doang tapi sepahnya dibuang gitu.
kalau dikatakan bahwa generasi yang merasa seperti sandwich yang tertekan boleh dikatakan sebetulnya beban untuk melakukan tanggung jawab itu kan tidak hanya dikenai oleh katakanlah anak-anak dalam keluarga mereka, rumah tangga baru mereka gitu ya. Tapi seperti yang segmen pertama saya sudah katakan, orang tua juga ada beban begitu. Ketika mereka mau, udahlah kalian udah berumah tangga, udah urus sendiri. Saya ingat begitu, katakanlah orang tua saya begitulah ya. Memutuskan untuk berumah tangga, udah merantau, lalu kemudian ya udah mau sakitnya, pahitnya semua digulati sendiri, lalu kemudian kami nggak maulah bikin repot juga keluarga orang tua. Begitu juga dengan nenek dan kakek begitu. Ya udah kalian punya anak ya, tanggung jawab gitu kan. Ayo dong gitu ya. Apakah istilah sandwich generation, siapapun begitu, generasi manapun yang katakanlah akhirnya terbebani, efek juga dari kesulitan ekonomi semacam ini begitu. Iya, harus diakui iya ya. Jadi kita nggak bisa mengingkari bahwa uang itu komponen penting dalam kehidupan saat ini. Ada satu masa nggak punya uang nggak apa-apa ya, karena makanannya ada di kebun. Betul. Ya. Itu ada tuh masa begitu. Tapi sekarang dengan semua hal ditransaksikan dengan uang, maka finansial menjadi faktor yang memang cukup signifikan ya. Membuat orang tuh dalam kehidupan keluarga besar merasakan pressure. Belum lagi ditambah dengan gaya hidup konsumtif nowadays gitu hari-hari ini. Nah, itu kan menambah kompleksitas ya. Dan generasi yang tua juga mengalami katakanlah shock juga kan, karena katakanlah di era sebelumnya mereka belum nggak lihat begitu bahwa ternyata orang tua di usia tuanya masih harus taking care anak begitu, karena di masa mereka ya udah anak dengan orang tuanya, tapi sekarang karena orang tuanya bekerja, jadi cucunya sama orang tuanya kan. Jadi sebenarnya kata sandwich tuh nggak bener-bener pas di Indo sih. Ya karena kan atasnya juga ada pressure-nya ya. Iya, karena tadi ya Ibu Pinkan katakan kita extended family ya. Jadi kalaupun pressure ya pressure semuanya begitu. Betul. Semua generasi jadi mengalami tekanan karena efek kita mau sebutkah efek pergulatan ekonomi, kapitalisme makin menggila begitu ya, lalu kemudian efek globalisasi dan semua harus bekerja termasuk papa mamanya. Kalau dulu mungkin papa aja ya yang kerja di luar, mama bisa handle ini gitu. Makanya kalau di Indo kan apa itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya itu ya, mungkin kita perlu menyadari lagi nih warisan nilai culture yang lebih pas gitu sama situasi kita, karena orang sering anggap remeh ya, itu namanya pasti pepatah gitu ya. Padahal kan sebetulnya kata-kata mutiara atau pepatah itu kan hasil perenungan terhadap kehidupan yang dijalani, dan kemudian itu menjadi ini loh rumusannya nak gitu kan. Betul. For our situation. Ya. Oke, kita lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita memijang Sandwich Generation bersama dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta, empati psikolog, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Ibu Pinkan, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Bagaimana menyikapi fenomena Sandwich Generation untuk konteks Indonesia? Jangan ditelan mentah-mentah ya. Okay. Jadi ya kalau kita melihat istilah ini di sosmed, karena memang sosmed itu kan slotnya pendek ya. Jadi ya mungkin hanya Sandwich Generation adalah orang yang merasa ditekan, tanggung jawab dari atas dan dari bawah gitu. Tapi kita melupakan konteks. Kata kuncinya memang di konteks gitu. Kita perlu untuk juga melihat bahwa satu, di budaya kita di Indonesia mostly itu extended family, bukan nuclear family. Dan keluarga besar itu juga comes with benefit sebenarnya ya. Ada juga hal-hal baik yang kita bisa tetap embrace, tetap rangkul, tetap lestarikan begitu. Karena jaring pengaman kita secara sosial itu belum bisa diambil alih oleh negara. Sehingga jaring pengaman sosial kita biasanya kalau enggak keluarga besar, komunitas ya. Iya, betul. Mau gereja. Makanya gereja kan berurusan sama pemakaman, pernikahan. Iya, aduh. Pendeta salah satu tugas utamanya. Iya, itu dia. Stand by anytime gitu. Betul. Ya kan? Jadi itu kita terima lah bahwa memang di budaya kita menanggung beban bersama dalam keluarga besar adalah way of living ya, surviving together gitu. Mungkin ini akan struggle buat teman-teman yang very urban, ya kan, yang hidupnya sangat di urban, di kota-kota metropolis gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang di daerah dengar ini, pesan saya jangan mentah-mentah gitu. Menelan, saya nggak mau jadi Sandwich Generation, saya berhak on my happiness, kan kadang gitu, right? I have a right untuk mengusahakan kebahagiaan saya. Jangan naif gitu, jangan naif. Nah, oleh sebab itu perlu meneliti kembali kita hidup di mana. Jadi ingat pepatah lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, betul. Nah, ya kan? Ya. Jadi ya kalau kita hidupnya di luar negeri silahkan ya. Mau kayak begitu ya, ada ya beberapa orang Indonesia yang hidup di luar negeri dan mengadopt lifestyle itu, menikah dengan orang sana. Tapi kalau kita masih di sini, ya mari kita adaptasi dengan value yang di mana kita hidup. Dan lagi pula tadi Ibu Pinkan mengatakan itu cara kita survive. Karena negara belum menjamin kita sepenuhnya kan, belum mampu negaranya gitu. Meskipun secara undang-undang gitu ya, anak-anak dan orang tua dijamin oleh negara, tapi kan we know struggle-nya negara kita masih banyak ya, masih belum gitu sampai ke sana. Gitu sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang teman-teman muda yang merencanakan untuk menikah gitu, ini juga sesuatu yang perlu dipercakapkan ya dari awal. Aspirasi untuk nanti waktu kita menikah, apakah kita benar-benar tinggal sendiri, atau ya dari awal mendingan kan belak-belakan ya. Misalnya saya anak tunggal, papa saya sudah tidak ada, mama saya tinggal sama saya. So when you marry me, I'm coming in one package. Iya dong. Iya, betul. Ya kan? Fair aja dari awal gitu. Saya nggak mungkin meninggalkan mama saya misalkan. Saya akan bawa mama saya. Sejauh kamu setuju apa tidak itu ya? Ya. Jadi
sesuatu yang kadang-kadang kalau saya perhatikan tuh orang kalau lagi pacaran tuh kan memilih tidak melihat memilih tidak melihat realita ya. Iya nantilah. Padahal problemnya nanti dimulai lah. Padahal itu nanti justru akan memperumit pernikahan yang juga sudah punya tantangan tersendiri gitu. Betul. Jadi kalau misalnya memang harus demikian, saya kira di Indonesia orang tua yang sudah punya planning buat hari tua itu kan kecil ya. Statistiknya kemungkinan prosentasenya kecil lah. Paling lebih mungkin banyak. di era kita kali mulai, tapi di era orang tua belum. Ya udah lewat juga gitu kan. Mereka nggak terfikir tentang soal planning keuangan harus bagaimana. Karena once mereka waktu usia produktif punya anak, kerja cari uang biayain anak kan. Yes, betul. Boro-boro nabung gitu loh. Betul. Ya kan, surviving aja gitu. Persis. Makanya anak kemudian seakan menjadi investasi kan. Iya. Ya nanti kami bagaimana? Ya kamu dong. Iya. Nah kalimat itu kan kalau dipahami kayak yang sudah pakai sandwich generation, loh kok gue dibebani gitu kan. Padahal kan ada satu momen waktu kita belum masuk fenomena sandwich ini, kita pandang itu sebagai tadi yang Ibu bilang kehormatan toh. Iya. Nilai-nilai, saya rasa nilai agama yang saya tahu ya, kalau kayak Islam, Kristen, itu memelihara orang tua tuh ada rezekinya, ada berkatnya. Iya, hormati orang tuamu, apalagi di masa sudah tua dan tidak berdaya. Betul. Ada value itu gitu yang jangan kita ignore juga. Dan ada satu masa sebelum isu sandwich ini masuk kan kita baik-baik saja sebenarnya. Kita rela-rela aja gitu loh. Gak merasa ini salah satu yang akan membawa efek mental issue. Kadang-kadang kan once itu pengetahuan masuk, kita tuh jadi berpikir, gue mestinya nggak harus begini kali ya. Nah itu loh. Atau jadi dicocok-cocokkan. Atau muncullah diagnosa. Betul. Jadi itu yang kita harus Sadidau. ya. Jadi, nah kembali kita perlu untuk mendialogkan. Sebenarnya kalau saya nggak apa-apa ya udah sih nggak apa-apa aja gitu kan ya. Kalau we are okay with that. Tapi rada sulit gak sih di dunia yang media sosial cepat ini lalu kemudian we are okay loh gitu. Karena kita nggak ada masalah loh. Tapi kenapa jadi masalah? Karena kita bandingin hidup kita sama hidup orang lain yang muncul di media sosial yang sebenarnya juga bukan realita kan. Kan yang harus disadari apapun yang ada di dunia media sosial itu sesuatu yang pasti sudah sadar tidak sadar tidak banyak diedit kan, dipilih untuk ditampilkan. Tapi the whole life itu kan nggak muncul semua ya. Ya sama dengan generasi orang tua kita lah ya. Datang katakanlah keponakan merantau. Tinggal dong di tempat kamu, di tempat kalian yang ternyata juga kecil juga gitu, tapi tinggal bersama. Itu juga dihidupi dan rasanya kita baik-baik. Ya, bukan berarti bilang lalu kemudian tidak ada saja. Boundaries. Atau lalu kemudian tidak ada masalah. Ada masalah, tapi rasanya masih acceptable. Iya, kok kayaknya nggak heboh banget begitu. Ya, jadi kita kayak gegar budaya gitu ya. Kita raise besar dengan budaya kita, kemudian masuklah ideas kan. Itu mungkin yang kita harus perlu olah sih. Jadi tidak menolak sepenuhnya, tapi juga melihat mana yang bisa kita ambil yang pas, mana yang tidak. Ya, bukan berarti lalu kemudian ya udah mulai sekarang se-RT dari kita. Nggak juga lalu kemudian jadi tanpa boundary sama sekali begitu ya. Bukan juga begitu. Tapi juga lalu kemudian lalu kemudian menolak semua values yang kita anggap tradisional tuh jadi jelek semua. Begitu. Nggak juga begitu. Enggak, kita mesti menemukan titik imbang gitu ya, titik imbang dari budaya yang kita warisi sebelumnya dan juga apa kata modernisasi. Pasti ada hal baiknya gitu. Hal baiknya misalnya ya kalau kita bicara negara maju gitu, kesadaran soal literasi keuangan itu kan cukup sistematis. Kalau kita dulu mungkin intuitif ya, mengelola uang tuh intuitif gitu. Sementara pola pikir Barat itu biasanya tuh sistematik, detail, analitik gitu. Ya,
yang kenapa tidak? Kita masih dengan embracing kita punya extended family, tapi kita mesti punya kalkulasi. Konkretnya, misalnya kalau sebagai pasangan kita atau kita harus tanggung orang tua, tanggung anak. Ya mari kita lihat kebutuhannya berarti berapa. Seberapa rupiah untuk sana, ya kan? Waktu kita 30 hari sebulan tuh seberapa kita alokasikan untuk orang tua, seberapa buat anak. Dikelola. Jadi memandang bagian keluarga tidak sebagai beban yang memberatkan, namun mari kita kelola bersama keuangan. Ya. Paling itu yang juga bisa kita antisipasi mungkin ya. Keuangan dan waktu. Keuangan dan waktu. Waktu juga itu krusial ya. Waktu dalam arti yang berapa buat orang tua, berapa buat anak. Oke. Sehingga nggak juga karena kita bersama extended family lalu kemudian jadi kehilangan waktu bersama dengan pasangan, bersama dengan anak karena terlalu sibuk mengurusi orang tua dan keluarga besar bahkan ya. In a way ya, kalau saya membayangkan life itu kan punya seasons. Orang tua kita juga nggak selamanya akan hidup terus gitu kan. Kayak kalau kita lihat kan life itu cycle ya. Jadi someday kita yang akan jadi orang tua kan. Betul. Jadi berpikirlah dengan lebih luas, kontekstual gitu. Tidak semata-mata melihat tanggung jawab menjadi orang tua dan menjadi anak itu beban yang diwakili dengan kata sandwich itu yang konotasinya kayaknya kok tekanan betul, pressure betul gitu ya. Atau justru dilihat sandwichnya jadi enak kali ya kan, kalau cuman roti sama roti nggak enak ya. Campur dong sayur, sandwichnya ada tengahnya. Kita gitu kalau digigit jadi enak kan. Kalau cuman roti tawar doang kan jadi nggak enak. So it's based on perspective sih. Oke, jangan biarkan itu hanya kita pandang sebagai tekanan ya. Yes. Tapi kita olah secara kreatif. Jadi bagian dari keluarga tetap kita ambil, tanggung bersama sebagai bagian dari keluarga, kita merayakannya. Namun juga kalau ada kesulitan-kesulitan, mari kita olah. Betul. Cari solusinya. Cari solusinya. Tadi Bu Pingan mengatakan literasi keuangan itu ya. Literasi keuangan penting. Karena kan semua pakai biaya ya. Ya. Lalu komunikasi rasanya. Komunikasi. Yang ada dalam keluarga itu bisa dikomunikasikan satu dengan yang lain, apalagi tadi soal waktu begitu. Baik Ibu Pinkan, di segmen ketiga ini kita udah makin mendekati waktu juga, boleh diberikan semacam ringkasan ataupun resume dari percakapan kita, silahkan pada para sahabat. Baik, sahabat YKP, kalau kita mendengar kata sandwich generation yang mungkin konotasinya sekarang di sosial media tuh lebih seperti tekanan, beban gitu ya. Saya mengajak untuk kita melihat ini secara lebih bijak, bahwa boleh jadi culture kita yang memang extended family membuat kita sebenarnya bisa loh kita ada di posisi di tengah gitu ya. Kita tetap bertanggung jawab atas anak-anak kita, tapi di saat yang sama kita juga berbakti kepada orang tua kita, merawat mereka di hari tua. Yang kita perlu lakukan adalah mengelola resources yang kita punya, baik itu keuangan, baik itu waktu, ataupun energi kita. Kita berpikir, kita mendesain bagaimana caranya supaya resources ini bisa dinikmati bersama. Dan jangan lupa, sebenarnya extended family itu memberi ruang untuk kita punya banyak cinta gitu ya, banyak support sosial. Yang mungkin ini justru menjadi komoditi yang mahal di negara-negara maju yang lebih individualis, misalnya yang loneliness happen. Jadi mari lihat fenomena sandwich generation tanpa melupakan identitas budaya kita, sehingga kita bisa mengambil hal baik, menyikapi dengan baik, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Saya membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 6-8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan biarlah ketika mungkin pada saat ini kita berketepatan turut mengambil bagian merawat entah itu orang tua ataupun anggota keluarga besar kita yang lain, maka biarlah kita bisa mandang itu sebagai bagian dari
tugas yang masih Tuhan percayakan kepada kita, dan kita bisa memaknainya itu juga dengan rasa syukur, karena kehidupan ini memang seperti siklus ya, ada saat kita memberi, ada saat kita menerima, dan kita bisa merayakan entah itu kebahagiaan maupun juga pergumulan dalam rasa cukup pada Tuhan. Terima kasih Ibu Pinkat yang sudah boleh hadir menyampaikan pencerahan untuk kita semua untuk topik Sandwich Generation. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.